kita semuanya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan terus melanjutkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan di ibadah-ibadah kita hari Kamis. Saudara, kita sudah berbicara tentang yang akan tertinggal pada zaman Antikris. Dan saya sudah menyampaikan kepada kita bahwa gereja, orang percaya, orang beriman tidak akan masuk dalam zaman antikristus. Ya. Antikristus, saudaraku, hanya akan memungkinkan bisa muncul dan menyatakan diri sesudah gereja dan Roh Kudus diangkat dari atas muka bumi ini. Nah, kenapa saudara gereja diangkat dan Roh Kudus sekaligus juga akan terangkat dari dunia ini atau meninggalkan dunia ini? Karena gereja Roh Kudus itu selalu menemani gereja. Selalu ada di mana ada gereja. Jadi kalaupun Roh Kudus ada di atas muka bumi ini, itu karena ada gereja di bumi ini. Ya. Kalau seandainya gereja sudah tidak ada di bumi ini, maka Roh Kudus tidak akan ada di bumi ini. Jadi Roh Kudus itu ada di bumi ini untuk gerejanya. Bisa dikatakan amin? Ya. Roh Kudus itu ada di bumi ini untuk gerejanya. Siapa gereja? Orang percaya, orang beriman, tebusan darah Yesus, mempelai wanita Tuhan. Ya. Jadi selama gereja itu ada di bumi, Roh Kudus akan mendampingi gerejanya. Haleluya. Selama saudara sebagai orang yang percaya, orang beriman, orang yang sungguh-sungguh siap menjadi mempelai wanita Tuhan, gereja akan didampingi oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan tetap mengurapi gerejanya, mendampingi gerejanya, memberikan kekuatan kepada gerejanya, menyertai, menguatkan, menolong, menghibur gerejanya selama gereja ada di atas muka bumi ini. Jadi tidak mungkin Roh Kudus diangkat gereja tinggal. Ya. Kalau Roh Kudus diangkat gereja tinggal, lalu gereja yang sungguh-sungguh, gereja yang taat, gereja yang setia berarti ditinggalkan. Itu tidak benar. Tidak mungkin gereja dibiarkan sendiri. Gak ada ceritanya itu di Alkitab. Gak mungkin gereja masih ada di bumi, dibiarkan Tuhan sendiri masuk dalam hukuman antikris. Ya, tidak demikian. Gereja ada di bumi, Roh Kudus mendampingi. Gereja diangkat, Roh Kudus terangkat dari bumi. Haleluya. Roh Kudus, gereja
disingkirkan, Roh Kudus mendampingi gerejanya. Itu makanya ketika nanti gereja disingkirkan, Roh Kudus terus mendampingi gerejanya. Dan pada saat itu yang tinggal tidak ada lagi Roh Kudus mendampingi mereka. Jadi mereka itu nanti saudaraku yang tinggal, mereka akan berjuang dengan kekuatannya sendiri. Kalau kuat selamat, kalau tidak kuat binasa. Kenapa? Karena gereja, Roh Kudus hanya ada untuk mendampingi gerejanya. Sementara gereja sudah disingkirkan, Roh Kudus sudah bersama gereja. Tidak ada lagi di bumi. Jadi orang nanti yang bisa selamat, yang tinggal, itu adalah selamat karena kekuatannya. Dibayar dengan darahnya sendiri. Bukan lagi dengan darah Yesus. Kenapa? Karena korban Kristus sudah dihapus oleh antikris. Firman Tuhan sudah tidak ada lagi. Sudah dihapus oleh antikris. Tidak ada lagi. Dan memang sebenarnya bukan dihapus oleh antikris. Ya, memang ada di alam Alkitab. Jadi dihapus itu pengertiannya ketika yang tinggal itu tidak diizinkan lagi beribadah. Tidak ada lagi firman. Sebenarnya bukan dihapus. Firman itu sudah pergi bersama dengan gereja. Roh Kudus itu sudah pergi bersama dengan gereja. Jadi tidak ada lagi nanti. Kalaupun nanti ada yang tinggal, para penginjil, para pendeta, itu yang tinggal. Yang lain sudah disingkirkan. Dan gereja didampingi oleh Roh Kudus. Nah, contoh 1 Tesalonika 5 ayat 9. Kita lihat ya, bahwa gereja tidak akan ditinggalkan dan masuk dalam hukuman. Tidak mungkin. Gereja yang penuh dengan Roh Kudus tidak akan masuk dalam zaman antikristus. 1 Tesalonika ayat 5 dan 9. Ayat 9. Silakan. Oh. Kenapa enggak di apa tadi? Oke, saya baca. Mari kita baca sama-sama. 3 ya. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Teguhkan iman kita. Jangan bimbang. Jangan ragu. Bagaimanapun nanti ketika antikris menyatakan diri, selama hidup kita melekat pada Yesus. Selama kita sungguh-sungguh taat dan setia. Selama kita sungguh-sungguh menyerahkan diri, jangan takut. Kita ditetapkan bukan untuk ditimpa murka. Tapi kita ditetapkan untuk diselamatkan. Amin. Ya, itu. Teguhkan iman kita. Perkatakan senantiasa. Perkatakan selalu. Kecuali saudara menyerahkan diri. Itu beda. Haleluya. Kecuali orang itu menyerahkan diri. Tapi kalau sepanjang dia sungguh-sungguh taat pada firman. Sungguh-sungguh dengar-dengaran pada firman. Alkitab tidak akan berubah. Dan Tuhan tidak akan mengingkari janjinya. Tidak mungkin. Tuhan pasti akan menepati janjinya. Bahwa kita orang percaya ditetapkan bukan ditimpa murka. Tapi ditetapkan untuk diselamatkan. Kita lihat 2 Tesalonika 2 ayat 1. 2 Tesalonika 2 ayat 1, silakan Pak. Demikian firman Tuhan tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus
dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara. Terus? Yang kedua, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Ya. Baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Memang ini akan terus akan menjadi masalah di dalam sebagian orang Kristen, orang percaya, bahwa ini kata seolah-olah, ya, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ini bagi sebagian orang, sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, menyebabkan perdebatan. Menyebabkan saudaraku yang dikasihi Tuhan kebingungan, menyebabkan kegelisahan. Mengapa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Karena tadi itu seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Itu makanya saya mengatakan kepada kita, teguhkan iman. Gereja tidak ditetapkan untuk ditimpa murka. Kecuali kita menyerahkan diri. Kecuali kita menyimpang. Kecuali kita Bapak Ibu murtad. Meninggalkan Tuhan. Dan lain sebagainya. Ya. Nah, dikatakan tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat. Tuhan itu pasti datang. Tuhan pasti datang. Jangan sampai ada orang, karena mulai dari zaman dulu sudah bicara tentang kedatangan Tuhan, lalu menjadi tidak percaya akan kedatangan Tuhan. Tuhan pasti datang. Pertama, Tuhan datang kepada seseorang. Itulah lewat kematian. Tapi jangan lupa, Tuhan akan datang kali kedua. Menjemput gerejanya. Untuk dibawa ke rumah Bapa sorga yang kekal. Karena di ayat 1 itu jelas. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu terhimpunnya kita dengan Dia. Ya. Jadi nanti semua gereja akan menyatu, berkumpul bersama-sama dengan Kristus. Jadi nanti gereja ketika Bapak Ibu, mulai dari dunia ini kita ditemani oleh Roh Kudus, tidak akan ditinggalkan. Firman-Nya akan menjadi penuntun bagi kita. Firman-Nya akan menjadi pelita yang akan menerangi jalan kita. Yang membuat kita melihat dengan jelas mana jalan kebenaran menuju kepada hidup yang kekal. Itu firman yang akan menuntun kita. Sampai nanti tiba waktunya gereja akan terus didampingi oleh Roh Kudus. Ya, dimanapun kita berada ketika kita disingkirkan di tempat yang ditentukan. Jadi kedatangan Tuhan kali yang kedua adalah kepastian. Dan nanti kita akan terhimpun semuanya dari seluruh dunia akan menyatu di dalam Kristus. Nanti kita akan terkumpul bersama-sama dan Kristus ada di tengah-tengah kita sebagai kepala. Nah, di sini penulis Tesalonika mengatakan, kami meminta kepadamu saudara-saudara, kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Enggak usah, makanya saya sering bilang, dang pola marbadai, enggak usah saling bilang bodoh kau. Enggak usah. Wajar kok. Karena sudah dikatakan, jangan lekas bingung dengan ini, seperti ada orang-orang yang bingung, ada orang-orang yang gelisah. Itu sudah pasti. Ada orang yang bingung, ada orang yang gelisah.
Lalu mulai bicara tentang ilham roh, mulai melihat oleh pemberitaan-pemberitaan, mulai membanding-bandingkan dengan surat-surat, dan mulai bingung orang yang mana yang benar. Ya. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan saja ditetapkan oleh Tuhan itu gereja bagaimana gitu ya. Sering saya menekankan ini, kecuali saudara menyimpang. Kecuali saudara melepaskan Tuhan. Kecuali saudara pilih jalan di luar Tuhan. Itu pasti binasa. Itu pasti. Nah, mengapa kata yang sering saya gunakan adalah berjaga-jaga. Itu penting. Ya. Yang ketiga, ya, ini penting saudara. Yang ketiga, silakan Pak, ayat 3. Ayat 3. Ya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun ini juga. Penting. Yang paling penting itu adalah jangan sampai kita tersesat. Saudara dibunuh nggak ada masalah. Saudara disakiti nggak ada masalah. Tuhan tidak akan tinggalkan saudara. Saudara mau dipotong kepalanya nggak ada masalah. Saudara ditimpa dengan pedang, dengan bom, dengan apa, nggak ada masalah. Selama saudara mempertahankan imanmu, selamat. Tapi saya mau tegaskan di sini yang penting kalau sudah sesat. Nah ini. Kalau sudah sesat, nggak bisa lagi sampai ke tujuan. Dan Bu ini. Saudara mau misalnya kemana? Ke satu alamat. Tapi ternyata saudara tersesat. Saudara membelok ke kiri atau ke kanan. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak sampai pada alamat. Itu namanya disesatkan. Saudara mau dipotong-potong, mau dicincang-cincang dari ujung kaki sampai ujung kepala. Mau dipotong-potong, gak ada masalah. Saudara akan tetap bangkit dan menerima hidup kekal daripada Tuhan. Antikris berusaha untuk membunuh. Antikris berusaha untuk memotong, memenggal kepala. Gak ada masalah. Ya, roh-roh antikris bekerja sekarang ini. Mau membunuh, mau memotong-motong. Gak ada masalah. Sepanjang saudara tidak menyangkal imanmu kepada Tuhan. Gak ada masalah. Saudara akan bangkit dan akan menerima hidup yang kekal. Tapi kalau sudah sesat, dan boy besahat. Ini masalahnya. Kalau sudah tersesat, gak bisa lagi. Itu makanya Bapak Ibu, di dalam hidup ini, perhatikan firman Tuhan. Tergembala dengan baik. Ikuti firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Itu yang akan menjadi pelita dalam hidup kita. Itu yang akan menjadi pegangan kita. Dan saudaraku, izinkan Roh Kudus, saudara, terus ya mentaati Dia. Bersekutu dengan Roh Kudus setiap hari. Penting itu. Karena kalau Roh Kudus itu adalah metrai yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi Roh Kudus itu yang sudah memeteraikan kita. Sekalipun saudara, iblis atau manusia mencoba merampas keselamatan kita, tidak akan dibiarkan oleh Roh Kudus. Selama Roh Kudus itu kita hargai, kita hormati, kita jaga hubungan kita dengan Dia. Tidak akan mungkin metrai itu dibuka oleh siapapun. Metrai itu pasti. Haleluya. Iblis pun gak bisa membuka itu. Roh Kudus itu adalah yang memetraikan kita menjelang hari penyelamatan. Tidak ada satupun yang bisa membuka metrai itu. Tidak bisa antikris, tidak bisa iblis, tidak bisa siapapun, hanya kita. Ketika kita meninggalkan Roh Kudus.
Haleluya. Nggak bisa dibuka oleh siapapun. Itu roh kita sudah dimeteraikan. Yang penting jaga hubunganmu dengan Roh Kudus. Jaga persekutuan kita dengan Roh Kudus. Siapapun tidak bisa dibuka itu meterai. Nggak bisa. Kecuali kita yang membukanya. Haleluya. Dangolo beau metraion. Dangolo beau buka. Ya udah tinggalkan Roh Kudus. Nggak ada lagi dengar-dengar Roh Kudus. Tidak mau dituntun oleh Roh Kudus. Ya udah binasa. Tapi selama kita saudaraku menghormati meterai itu. Yaitu Roh Kudus yang telah memeteraikan kita. Menjelang hari penyelamatan. Tidak bisa dibuka meterai itu. Baik oleh setan, baik oleh antikris, baik oleh siapapun. Sepanjang hidup kita tetap menghargai Roh Kudus. Bahwa dia telah memeteraikan kita. Tidak akan bisa dirampas keselamatan kita. Katakan amin. Haleluya. Yakin. Itu makanya penting. Jangan mau disesatkan. Jangan mau disesatkan. Jadi untuk mendekati. Apalagi berbicara akhir zaman. Untuk mendekati supaya kita jangan tersesat. Berjaga-jaga. Terus waspada. 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 Haleluya. Jangan terlalu pede hidup inilah. Jangan terlalu pede hidup ini. Apalagi jangan terlalu pintar. Jangan terlalu pintar. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena Yesus ketika ditanya oleh murid-muridnya. Kapan kau datang? Kapan kau kesudahan? Kapan kesudahan dunia ini? Yesus itu menjawab hanya itu aja. Jangan beri dirimu disesatkan. Itu. Coba lihat Pak, Matius pasal 24. Itu dibilang Yesus. Jangan beri dirimu disesatkan. Itu aja. Jadi waspada aja. Ayat 3 Pak, ayat 3. Ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Terus? Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jadi mereka bertanya tentang tanda kedatangan Tuhan Yesus dan tanda kesudahan dunia ini. Lanjut Pak, ayat 4. Ayat Perhatikan 4, ya. Jawab Yesus kepada mereka. Terus? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Perhatikan itu dengan baik. Di sini letak kekuatan kita loh. Jangan mau disesatkan. Gimana cara supaya jangan tersesat? Waspada. Haleluya. Bagaimana caranya supaya jangan tersesat? Berjaga-jaga. Basotung tersesat. Enggak ada ruginya kita Bapak Ibu. Lebih untung. Saya sering bilang kalau ada orang bilang kepada saudara, di jalan itu ada harimau. Sekalipun tidak ada harimau, tidak ada salahnya kita berjaga. Jaga. Walaupun tidak ada harimau di jalan itu. Tapi berjaga-jaga. Sebenarnya saudaraku kalau saudara bertanya ini. Tuhan kapan kau datang? Tuhan kapan dunia ini selesai? Apa tandanya? Waspadalah. Jangan beri dirimu nggak ada kau pengetahuan kapan Tuhan itu datang, pastinya nggak ada. Haleluya. Karena itu rahasia. Ayo katakan sama-sama rahasia. Itu rahasia Tuhan. Itu hanya diketahui oleh mempelai-mempelainya. Itu rahasia Tuhan dengan mempelainya. Mempelainya itu tahu berjaga-jaga. Karena mempelai laki-laki akan datang. Mempelai wanita siap-siap. Itu rahasia. Rahasia antara mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Gak bisa dikasih tahu itu nanti saudara. Makanya saya sering bilang roh kita itu harus peka. Haleluya. Enggak, di sini coba baca.
Sampai tuntas nanti saudara baca ini. Enggak ada dikasih tahu Tuhan kapan dia datang. Enggak ada jelas. Peringatan pertama, jangan sampai disesatkan. Sebab kalau nanti engkau mati karena kelaparan, ayat di bawahnya mati dianiaya, mati karena kelaparan, mati karena perang, enggak ada masalah. Selama saudara tidak tersesat, enggak ada masalah. Pasti selamat. Ya, itu makanya yang paling utama Yesus bilang mengenai kedatangan dia kedua kali, mengenai kehancuran dunia, Yesus kasih peringatan, waspadalah, jangan beri dirimu disesatkan. Itu paling utama. Teguhkan diri dengan dengan hati kita yang sudah kita mengerti, pegang erat, jangan goyah. Jangan dengar kiri kanan, teguhkan hatimu. Makanya Yesus bilang apa? Aku datang segera. Pegang apa yang ada padamu. Jangan sudah kita pegang, kita lepas. Pegang apa yang ada padamu. Aku ingat dulu saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau seorang dosen bertanya, bertanya, lalu kita menjawab. Waktu kita menjawab, lalu ketika kita ditanyai bertubi-tubi, kita mulai goyah. Nah, dosen bilang, jangan goyah. Apa pendapatmu, keluarkan, bertahan. Itulah yang dimaksud dengan pendapat kita. Haleluya. Demikian kita pada waktu kedatangan Tuhan. Apa yang sudah saudara mengerti tentang firman-Nya, pegang. Jangan mau goyah kiri kanan. Terombang ambing hidup kita itu namanya orang yang bimbang, sama dengan gelombang laut. Tidak akan mendapatkan apa-apa. Gak bisa. Pegang apa yang ada padamu. Katakan amin. Ya. Pegang apa yang ada padamu. Jadi Bapak Ibu, kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ketiga tadi, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun, apapun caranya. Jangan mau disesatkan. Perhatikan, lanjut Pak, ayat yang ketiga. Ayat 3. Ya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Terus, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Nah, ini kita harus perhatikan ya. Sebelum hari itu datang, Tuhan dalam firman-Nya berbicara kepada kita. Ini tandanya, ini tanda loh. Harus datang dahulu murtad. Baru kedua, harus dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jangan gelisah, jangan bingung, baik oleh ilham roh, baik oleh pemberitaan kami, baik oleh surat-surat yang kami kirim kepadamu. Jangan lekas bingung, jangan lekas gelisah mengenai kedatangan Tuhan. Jangan beri dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun. Ini dia tandanya, harus datang dahulu murtad. Yang kedua, harus dinyatakan dahulu manusia durhaka. Haleluya. Aminnya dekat, cepat-cepat dong. Jangan tidur. Haleluya. Roh kita harus hidup. Supaya firman itu masuk. Kan saya sudah sampaikan hari Selasa. Supaya firman itu tertanam dia. Supaya iblis jangan sempat ambil. Ya.
Jadi ini dia. Jangan bingung, harus dinyatakan dulu murtad. Nanti kita akan mendengarkan orang-orang murtad. Ya memang ada kemarin-kemarin yang kita sering dengarkan ya. Pendeta murtad. Dan lain sebagainya, banyak itu dan lain sebagainya. Orang-orang percaya. Orang-orang beriman mulai berjatuhan, mereka menyangkal Tuhan, menyangkal imannya, tadinya menyala-nyala. Baru yang kedua, haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Siapa manusia durhaka ini? Ayo kita lihat ayat 4. Ayat 4. Ya. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Jadi perhatikan ya, lanjut Pak. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Siapa Allah. dia ini? Siapa dia? Antikristus. Perhatikan ya. Jangan bingung, jangan gelisah. Harus datang dulu murtad. Harus dinyatakan dulu manusia durhaka. Siapa manusia durhaka? Yaitu lawan yang meninggikan diri atas segala yang disebut sebagai Allah, atau atas yang disembah sebagai Allah. Bahkan nanti ia duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Nah ini tandanya. Ya. Nanti saya akan terangkan kepada kita. Mestikah harus seperti ini pas? Baru disebut Antikris sudah datang? Ya, sebentar kita akan lihat ya. Itu makanya kita harus perhatikan dengan baik. Ya. Nah, kalau kita hanya bersandar begini saja, memang ya udah berserah, tunggu dulu lah. Datang dulu Antikris, menyatakan diri dulu dia di bait Allah. Dan memang begini. Cuma cara kerjanya nanti kita harus tahu Bapak Ibu. Cara kerjanya. Harus kita tahu. Ya. Nah. Itu sisa waktu kan saya sering bilang 7 tahun. Itu yang diberikan Tuhan kepada gerejanya, kepada dunia 7 tahun. 3,5 tahun pra-antikris. 3,5 tahun lagi adalah pemerintahan antikris. 3,5 tahun pertama berarti dia sudah ada, tapi dia sedang merintis jalan. Itu makanya 3,5 tahun itu sudah ada aniaya. Sudah ada pemaksaan. Sudah ada disuruh penyangkalan iman. Walaupun dia belum menyatakan diri, tapi dia sudah ada, dia mau merintis jalan itu menuju ke sana. Supaya nanti dia di 3,5 tahun dia sudah menyatakan diri. Nah, pertanyaannya yang harus kita waspadai adalah bagaimana kalau misalnya ini contoh 2020 contohnya. Benar-benar dia sudah mempersiapkan jalan untuk dirintis supaya dia masuk, kan repot. Nah, makanya sering saya bilang kuncinya adalah waspadalah. Jangan beri dirimu disesatkan. Itu kuncinya. Memang betul yang dibilang ini. Harus dinyatakan dulu manusia durhaka, yaitu lawan yang meninggikan diri atas yang disebut sebagai Allah. Bahkan ia nanti akan menyatakan diri di dalam bait Allah, minta disembah sebagai Allah. Tapi itu kan saudaraku 3,5 tahun yang kedua. Bisa dimengerti ya? Itu kan 3,5 tahun yang kedua. Karena antikris itu hanya memerintah 3,5 tahun. Waduh, kok bingung sih?
Ayo kita lihat dulu, Ayo kita lihat dulu 3 apa namanya. Nanti kita bingung lagi. Wahyu pasal sorry bukan Wahyu. Daniel pasal 9 ayat 27. Ya. Wahyu Daniel pasal 9 ayat 27. Itu kan ada 7 tahun itu. Ya silakan Pak, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang. Ya. Selama 1 kali 7 masa. Ya. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Nah 3,5 tahun yang pertama, ya selesai sudah. Maka barulah setelah itu selesai 3,5 tahun pertama, dia mulai bergerak, hentikan korban sajian, korban apa Pak? Sembelihan dan korban santapan. Ini sebenarnya ibadah tidak ada. Di 3,5 tahun selesai 3,5 tahun pertama. Berarti di 3,5 tahun pertama dia sudah merintis jalan. Karena 3,5 tahun kedua, 3,5 tahun pertama habis, masuklah dia. Berarti dia sudah merintis jalan mulai dari tahun pertama. Kedua sampai selesai 3,5, dia sudah merintis jalan. Dia sudah siapkan untuk dia masuk. Makanya sering saya mengatakan berjaga-jagalah. Katakan amin. Betul. Harus dinyatakan dulu manusia betul. Karena begitu manusia durhaka berdiri di bait Allah, gereja sudah disingkirkan. Tapi jangan terjebak di awal di 3,5 tahun pertama. Haleluya. Amin. Karena di 3,5 tahun pertama dia bekerja. Karena bagaimanapun rencananya, tujuannya adalah bagaimana supaya sebanyak-banyaknya ini ada dalam kekuasaannya. Cuma dia tidak mengerti bahwa Tuhan punya rencana. Begitu nanti dia menyatakan diri, gereja sudah disingkirkan. Amin. Nah ini kadang-kadang membingungkan Bapak Ibu. Karena mereka bertahan, kan firman Tuhan mengatakan harus datang dulu antikris. Loh, kita jangan lupakan 3 tahun pertama, 3,5 tahun yang pertama. Ini dia sudah merintis jalannya. Supaya nanti benar-benar dia bisa kuasai. Kalau saudara tidak menerima dia di tahap pertama, 3,5 tahun pertama, saudara mungkin tidak akan dikuasainya. Tapi kalau saudara sudah menerima dia, caranya apa yang dia katakan di 3,5 tahun pertama, saudara selesai 3,5 tahun pertama, saudara akan jatuh ke dalam tangannya. Itu dia makanya kita berjaga-jaga. Bukan apa-apa Bapak Ibu. Makanya saya sering bilang berjaga-jaga aja. Enggak rugi kok kita berjaga-jaga. Haleluya. Katakan amin Bapak Ibu. Ya. Itu yang sering saya tekankan kepada kita. Ya, puji Tuhan. Kalaupun saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada harimau di jalan, ketika ada orang bilang ada harimau, tidak salah kita berjaga-jaga. Amin. Waspada senantiasa. Ya, coba kita kembali Pak ke Tesalonika karena di sini pusat kita. Ya. Ayo ayat 5 Pak. Ayat 5. Ya. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Terus 6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Ini dia. Jadi dia tidak bisa keluar dari persembunyiannya. Gak bisa. Karena dia ditahan. Siapa yang menahan dia? Sebenarnya yang menahan dia itu bukan gereja. Walaupun kita menyebutnya gereja. Yang menahan dia itu sebenarnya Roh Kudus. Haleluya. Mengapa Roh Kudus? Karena Roh Kudus menemani gereja. Amin. Selama gereja itu masih ada bersama dengan selama Roh Kudus itu masih ada bersama dengan gereja, maka dia tidak akan bisa menyatakan diri.
Kalau seandainya Roh Kudus sudah pergi, gereja tinggal, pasti dia akan masuk. Karena apa kekuatan gereja? Masalahnya gereja mampu menahan kekuatan antikris karena gereja diurapi oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Itu makanya jadi jangan takut, jangan takut. Antikris tidak akan menyatakan diri, tidak akan keluar dari tempat persembunyiannya. Jangan takut. Karena kenapa? Ada Roh Kudus di bumi ini yang mengurapi gereja. Ada Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada gereja. Firman Tuhan mengatakan, apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu terima kuasa. Dan kuasa itulah yang menghambat antikris menyatakan dirinya. Haleluya, amin. Jadi ini harus ada yang menahan dia. Tidakkah, ayat 6. Sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Lanjut Pak, ayat 6. Sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Iya. Nanti kapan itu waktunya? Pada waktu yang ditentukan. Waktu yang ditentukan itu gimana caranya? Waktu yang ditentukan itu adalah kalau gereja sudah disingkirkan. Berarti waktu bagi dia untuk memerintah. Haleluya, amin. Jadi selama gereja masih ada di bumi, orang-orang percaya masih ada di bumi, orang yang ditebus darah Yesus, dimeteraikan Roh Kudus masih ada di bumi, maka gereja akan menahan. Itu yang membuat dia tertahan, ya. Tidak bisa menyatakan diri, ya. Kenapa? Orang-orang percaya itu masih dinaungi, dilindungi, diurapi dengan Roh Kudus. Haleluya, katakan amin. Ya, ini dia Bapak Ibu. Haleluya, saya berharap jangan saudara ragu-ragu ya. Kita harus percaya akan hal ini. Ayat 7 Pak. Ayat 7. Ayat 7. Ya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Kedurhakaan telah mulai bekerja. Artinya apa? Roh-roh antikristus sudah mulai bekerja. Buktinya ada pembunuhan, ada pembakaran gereja. Berarti betul ya, antikristus sudah mulai bekerja. Ada pemenggalan kepala orang-orang percaya. Antikristus sudah mulai bekerja. Tapi bosnya itu belum keluar. Karena masih ada gereja di bumi. Ya, itu namanya antikris lokal, ya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, terus Pak. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Iya, masih ada yang menahan terus. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, terus pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Iya. Nanti baru dia akan menyatakan diri kalau gereja sudah disingkirkan. Jadi luar biasa loh saudara. Kita tidak ditentukan untuk binasa. Kita tidak ditentukan untuk ditimpa oleh murka. Kita ditetapkan untuk diselamatkan. Haleluya, katakan amin. Pastikan bahwa antikris akan menyatakan diri, saya sudah disingkirkan. Ucapkan sama-sama 3, ya. Antikris akan menyatakan 3, ya. Setelah saya disingkirkan, 3, ya. Amin. Itu menurut firman Tuhan. Di situ kita letakkan iman kita. Amin. Tapi waspada terhadap cara kerjanya. Kan saya sudah bilang dia sudah kerja 3,5 tahun pertama. Jangan terjebak. Haleluya. Amin. Betul. Kita gereja sudah disingkirkan. Baru dia nyatakan diri. Tapi 3,5 tahun pertama waspada. Itu nanti siksaan. Itu nanti ada pemaksaan. Itu nanti ada aniaya. Pokoknya di situ menurut firman Tuhan ada yang pasti ada yang tidak bertahan. Menurut Matius 24 ayat yang ke-13. Ada yang tidak bertahan. Coba Pak. Matius 24 ayat yang ke-13. Ada yang tidak bisa bertahan. Ya.
Itu baru permulaan penderitaan. Silakan Pak, dibacakan Pak. Ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Berarti ada yang tidak bertahan, tidak selamat. Nah inilah yang saya maksud masuk ke awal pertama. Karena ini permulaan penderitaan. Ayat 15 baru masuk antikris menyatakan diri di bait Allah. Nah banyak orang saudaraku tidak tahan penderitaan ini. Tidak rela dirinya menderita. Tidak rela dirinya dianiaya. Tidak rela dirinya susah-susah. Kan saya Tuhan, kan saya bukan ditentukan untuk binasa. Kenapa susah-susah? Loh memang itu caranya dibuat oleh Tuhan. Tahap pertama itu disebut permulaan penderitaan. Itulah yang saya sering bilang, aniaya besar sudah masuk zaman 3,5 tahun yang pertama. Sudah banyak orang ibu berguguran imannya di situ. Sudah banyak orang berjatuhan imannya. Saya berharap Bapak Ibu kita bisa mengerti dengan roh kita yang paling dalam akan kebenaran firman ini. Jangan diterima menjadi pengetahuan, tapi diterima dengan roh supaya roh kita bisa diselamatkan. Haleluya, katakan amin. Haleluya. Nah kita lihat ya Bapak Ibu, barulah setelah gereja disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru menyatakan dirinya. Ayat 9. Ayat 9 ya. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Terus. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat. Ini perhatikan baik-baik ini, jangan terjebak ya. Saya berharap kita memahami ini. Ini jebakan. Ini jebakan. Dan ini seizin Tuhan. Ini jebakan. Nanti saudara akan melihat pekerjaan si pendurhakan ini pekerjaan iblis disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda mujizat, tapi mujizat yang palsu. Ayat 10 Pak. Perhatikan ya. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Ini tujuannya. Mujizat-mujizat dan keajaiban palsu ini sasarannya adalah untuk orang-orang yang akan binasa. Ya, yang terjebak memang akan binasa. Ya, dan banyak orang nanti rindu-rindu mujizat. Tidak peduli lagi mujizat. Ini terjebak. Dan ini memang dikhususkan untuk orang yang akan binasa. Terus Pak, perhatikan ya. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Mengapa mereka menjadi sasaran tentang tanda-tanda perbuatan mujizat palsu ini? Karena mereka itu orang-orang yang tidak mengasihi kebenaran. Tidak menerima kebenaran, tidak mengasihi kebenaran, tidak merangkul kebenaran itu, tidak mencintai kebenaran itu, tapi melepaskan kebenaran itu, membiarkan kebenaran itu pergi meninggalkan mereka. Maka ketika mujizat-mujizat palsu mereka terjebak, mereka adalah orang-orang yang akan binasa. Hati-hati. Datang ke gereja jangan hanya cari mujizat. Datang ke gereja cari kebenaran, cintai kebenaran, kasihi kebenaran. Datang ke gereja jangan hanya cari mujizat, jangan hanya cari pertolongan Tuhan, cari keajaiban Tuhan. Tidak ada keajaiban Tuhan, tidak ada mujizat Tuhan, kita tinggalkan Tuhan. Jangan. Saudara nanti akan terjebak dengan mujizat-mujizat palsu. Ya, hati-hati. Kita datang kepada Tuhan yang pertama adalah pikul salib. Siap menderita bagi Yesus. Ya, orang-orang seperti ini yang siap menderita buat Yesus tidak gampang tersesatkan. Ya, tidak gampang. Jadi penyebab mereka binasa dengan tipu daya mujizat palsu ini adalah yang menyebabkan itu adalah karena mereka tidak menerima kebenaran. Karena mereka tidak mengasihi kebenaran. Padahal kalau mereka menerima kebenaran dan mengasihi kebenaran, itulah yang akan menyelamatkan mereka.
Firman Tuhan mengatakan saudaraku, dan apabila kamu tetap tinggal dalam kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi mari kita cintai kebenaran. Mari kita mengasihi kebenaran. Ya, nah inilah karena mereka tidak mengasihi kebenaran, tidak mencintai kebenaran, tidak menerima kebenaran. Akhirnya ayat 11. Yang terjadi ayat 11. Ya. Ayat 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Tuhan sendiri yang menjadi lawan mereka. Saudara mencintai kebenaran, percayalah. Tuhan tidak akan biarkan saudara. Kalaupun ada tanda-tanda berbahaya, saudara ada di dua persimpangan, percayalah. Tuhan tidak akan membuat saudara terjebak dengan cara-cara setan yang palsu. Tuhan pasti akan tolong kita. Tapi di sini ayat 11 sekali lagi Pak. Perhatikan ya ayat 11. Ya. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Terus. Yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Tuhan sudah jadi lawan. Karena mereka tidak menerima kebenaran. Mereka tidak mengasihi kebenaran. Akhirnya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka. Yang menyebabkan mereka menjadi terbuka untuk kebohongan. Terbuka untuk dusta. Ya, tadi Bapak Ibu saya melayani. Sebenarnya saya capek sekali. Ya udah di WA tadi beberapa hari yang lalu. Saya sudah menghindar sebenarnya. Karena pelayanan ini adalah pelayanan pelepasan. Kalau sudah dibilang pelayanan pelepasan masa-masa sekarang, unang majunian. Karena sakit tenggorokanku ini. Jam 7 saya sudah tunggu-tunggu. Saya sudah siap-siap. Bolak-balik turun naik dari gereja ini. Karena janjinya, Bu itu jam 7 Pak Pendeta. Ya udahlah jam 8 nyampe. Karena saya ingat ada janji yang lain dengan orang yang akan didoakan juga dengan pelayanan pelepasan. Saya tunggu-tunggu sampai jam 9 gak datang-datang. Aduh kapan lama kali ini pikirku. Makanya saya lebih fokus ketika dia nyampe sudah lewat jauh dari yang ditetapkan. Ya saya lebih fokus sudah layani aja firman, kepastian keselamatannya. Sudah pasti mengerti, memahami. Dia sudah dibebaskan dari kutuk, dari dosa, kutuk turunan. Setelah itu saya doakan dia. Dan saya tidak mengharapkan manifestasi. Ya, biasanya itu bisa saya kendalikan diri saya. Ya. Mengapa saudara? Karena kalau manifestasi, wah bisa saya nanti kesakitan. Tenggorokan saya ini udah bahaya. Aku ingat saya lebih fokus untuk melayani yang kedua. Untuk pelayanan pelepasan. Nah di sini saya fokuskan. Nah selesai itu sudah lama yang kedua datang. Yang kedua datang barulah saya melayani pelepas. Lama sekali. Ya. Banyak rohnya. Di berbagai tubuhnya ada roh. Dia pernah mengakui bahwa ada ribuan roh di dalam tubuhnya. Jadi ini Bapak Ibu bukan gampang, pekerjaan yang gampang. Ya, saya pun tadi sebenarnya sudah sudah capek, saya sudah pedih-pedih di sini ini. Sebenarnya saya tahu kalau ini sekarang udah agak luka ini tenggorokan saya. Ini pedih, udah mulai pedih dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, doakanlah sungguh-sungguh nanti Kamis. Ya kalau boleh saya bilang tadi secepatnya lah dibaptis. Nanti Kamis kita akan baptis. Ya, ini karena saya tadi sudah fokus betul dengan dia. Nah, ini yang saya fokuskan supaya bisa sampai tuntas. Ya. Ya.
pelayanan pelepasan itu saudara, sakitlah. Jangan saudara anggap itu enak. Itu gambaran sebenarnya orang-orang yang diikat setan itu. Jangan enak. Orang yang diikat setan itu sebenarnya tersiksa. Tersiksa sekali. Emosinya gak teratur, gak beraturan. Gak stabil. Oh itu sebenarnya menyakitkan sekali. Itu yang bawa-bawa itu tekanan roh-roh jahat itu. Tekanan roh-roh jahat. Makanya ketika pelayanan pelepasan itu, waduh sampai yang sanggup. Saya ingat dulu ya ibu-ibu ya akhirnya jatuh juga. Menurut saya sih jatuh karena dia kembali kepada berhalanya ya. Saya bebas, tidak sanggup ya. Karena kenapa? Menurut keterangan dia tadi, setiap roh itu mau keluar, oh itu mau seperti mau mati rasanya. Disitulah desakan itu, keluarlah roh-roh itu. Di situ kalau di sini ada yang seperti mau patah apanya ini. Kalau dari sini keluar. Kayak seperti kalau di sini ada yang malalah. Situlah masa itu adalah masa di mana roh itu mau keluar dari tubuhnya. Dan itu menyakitkan luar biasa. Ya. Makanya saya sering menekankan kepada kita ya, saudara, jangan sampai Tuhan jadi lawan. Kalau Tuhan sudah jadi lawan itu mengerikan. Akhirnya Tuhan biarkan kita lebih percaya kepada dusta. Kita lebih percaya kepada kebohongan. Kita lebih percaya kepada kesesatan. Makanya banyak orang-orang saudaraku yang dikasihi Tuhan lebih percaya kepada kesesatan daripada kebenaran. Saya meyakini kalau seandainya kita cinta akan kebenaran. Coba saudara agama-agama tetangga kita. Ya, saya mau bilang mereka itu datang kepada Tuhan. Yang mereka akhirnya berbalik terima Yesus yang sering mereka ejek itu. Tuhan apa itu pakai kolor katanya. Tuhan apa itu. Tapi akhirnya mereka menyembah Tuhan yang mereka ejek-ejek itu. Mengapa? Karena ketika mereka benar-benar tulus mencari Tuhan. Menghina bukan karena mereka sengaja menghina. Tapi karena tidak mengerti. Itu lebih gampang diselamatkan. Sebenarnya cinta kebenaran mereka itu pasti gampang diselamatkan. Tapi coba orang yang neko-neko begini, percayalah itu sulit diselamatkan. Termasuk orang-orang Kristen yang hidupnya suka neko-neko, itu sulit diselamatkan. Tapi kalau dari dalam hatinya yang paling dalam, dia cinta kebenaran, dia tulus, itu suatu saat walaupun saat ini dia keras. Pasti itu akan diselamatkan oleh Tuhan. Karena memang dari hatinya dia menghina, dia memfitnah, dia melakukan apapun. Dia menghujat karena dia tidak mengerti. Tapi dia tulus mencari kebenaran itu. Nah itu pasti diselamatkan. Ya. Tapi kalau dia neko-neko sulit diselamatkan kayak itu. Ya. Itu makanya Bapak Ibu. Makanya di sini dikatakan di ayat 11. Itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Jadi banyak nanti yang akan beralih, ramai-ramai, berkelompok, hanyut karena mempercayai dusta. Ya. Ini kita lihat sekarang ini Bapak Ibu, yang sering kita dengar di medsos ini, yaitu hoax. Ya. Ini di mana-mana dan banyak nanti manusia akan percaya dusta iblis yang akan menyesatkan. Mengapa Adam dan Hawa jatuh? Karena percaya dusta. Percaya dusta. Siapa bapa dusta itu? Iblis. Iblis adalah bapa segala dusta. Ya. Haleluya. Nah akhirnya apa yang terjadi? Ayat 11 dulu Pak, kita selesaikan, kita tutup. Ayat 11. Iya.
Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Terus Yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. 12. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Ya, perhatikan Bapak Ibu ya. Saya rindu malam ini semua kita diselamatkan. Satu hal yang saya mau tekankan kepada kita, kita ditentukan bukan untuk mengalami ya hukuman, ya, bukan untuk ditimpa murka, ya, tetapi kita ditetapkan untuk diselamatkan. Tapi orang-orang yang tidak mencintai kebenaran, orang-orang yang tidak menerima dan mengasihi kebenaran, orang itu justru akan percaya kepada dusta. Mengapa mereka percaya kepada dusta? Karena mereka diserahkan oleh Tuhan untuk mempercayai dusta. Jadi Bapak Ibu, siapa yang tidak akan dibiarkan Tuhan? Cintailah kebenaran. Kasihilah kebenaran. Maka saya yakin tidak akan dibiarkan Tuhan untuk dibinasakan oleh antikris. Tidak akan dibiarkan. Itu hanya ditentukan untuk orang yang tidak mengasihi kebenaran. Datang ke gereja tapi tidak mencintai kebenaran. Hanya mencintai mujizat. Pasti akan tersesat. Datang ke gereja bukan untuk mencari kebenaran, menerima kebenaran, mengasihi kebenaran. Bahkan terlibat dalam pelayanan tapi tidak mencintai kebenaran. Maka saya katakan Tuhan justru turut mendatangkan kesesatan yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya semua mereka yang tidak percaya akan kebenaran dihukum, ya, akan dihukum. Ya, inilah orang yang tidak mencintai kebenaran. Tapi orang yang mencintai kebenaran pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Karena memang kita ditetapkan untuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin.